Langkah kaki Megawati Hangestri di kancah Eropa sejatinya membawa segudang harapan. Dari Indonesia hingga ke Korea Selatan, namanya sudah lebih dulu harum, mencatatkan diri sebagai salah satu opposite hitter yang paling diperhitungkan. Ketika ia akhirnya memutuskan melanjutkan karir ke Turki, para penggemar sontak menaruh ekspektasi besar. Megatron, begitu julukan yang melekat padanya, diharapkan mampu menaklukkan panggung baru yang lebih keras, lebih bergengsi, dan lebih penuh tekanan. Namun perjalanan itu justru menghadirkan kenyataan pahit yang tak pernah terlintas di bayangannya. Megawati datang ke Turki dengan membawa cerita sukses dari Liga Korea. Bersama Daejeon Red Sparks, ia bukan hanya menjadi mesin poin, tetapi juga simbol popularitas. Media Korea menjulukinya pemain asing paling populer, sementara para penggemar menjadikan Megawati idola baru. Statistiknya pun berbicara. Ia masuk jajaran top skor, membuktikan bahwa atlet Indonesia bisa bersaing di liga kelas dunia. Modal itu yang kemudian membuat langkahnya menuju Eropa terasa logis, seolah menjadi bab berikut dalam kisah gemilang karirnya. Namun, sepak terjang di Eropa rupanya tak semudah kelihatannya. Liga Turki punya atmosfer yang berbeda. Persaingan di sana jauh lebih ketat. Klub-klub besar punya tradisi panjang dan para pemain asing yang datang harus siap menghadapi persaingan dengan bintang dunia lain. Bagi Megawati, ini bukan sekadar soal kemampuan, tetapi juga tentang bagaimana ia menempatkan diri di tengah sistem dan regulasi yang kadang rumit. Salah satu faktor yang kemudian menjadi titik krusial adalah aturan Liga Turki yang hanya memperbolehkan 3 pemain asing bermain bersamaan di lapangan. Artinya, jika sebuah klub punya lebih dari 3 pemain asing, maka ada satu yang harus rela duduk di bangku cadangan. Manisa BBSK, klub yang merekrut Megawati memang dikenal rajin berburu pemain asing potensial. Mereka ingin memperkuat skuad sekaligus menarik sorotan media internasional. Dari sisi ini, nama Megawati jelas masuk hitungan. Kedatangannya membuat jumlah pengikut akun resmi klub melonjak, poster dirinya terpampang di media sosial, dan sorotan publik mengarah ke Manisa. Tetapi dunia olahraga profesional tidak bisa hanya mengandalkan popularitas. Ada strategi pelatih, ada kalkulasi manajemen, dan ada pula kebutuhan pemain lokal yang juga harus diberi menit bermain. Situasi ini membuat Megawati berada dalam posisi rawan. Dari yang semula disambut penuh antusiasme, ia justru harus menerima kenyataan bahwa peluangnya tampil reguler bisa saja berkurang drastis. Kondisi ini tentu menjadi pukulan. Megawati datang ke Turki dengan tujuan mengasah kemampuan, sekaligus membuktikan diri di panggung yang lebih besar. Ia ingin melanjutkan tren positif setelah sukses di Korea, tapi realita yang dihadapinya justru berbeda. Manisa BBSK memutuskan untuk melakukan rotasi pemain asing, dan Megawati masuk dalam daftar yang harus mengalah. Pilihan pahit itu datang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Meski begitu, sosok Megawati bukan tipe yang mudah larut dalam kekecewaan. Dari unggahan di media sosial, terlihat bagaimana ia tetap berlatih serius, tetap tersenyum, dan tidak menunjukkan sikap frustrasi berlebihan. Justru disinilah karakter sejatinya muncul. Sebagai atlet profesional, ia paham bahwa karir bisa berputar cepat. Hari ini mungkin cadangan, tetapi esok bisa saja kembali jadi bintang utama. Sikap mental seperti ini penting karena dunia olahraga kerap menguji bukan hanya fisik, tetapi juga daya tahan batin. Di balik itu, dukungan dari para penggemar Indonesia tak pernah surut. Setiap kali namanya disebut, komentar positif langsung membanjiri lini massa. Ada yang menegaskan bahwa ini hanyalah badai kecil dalam perjalanan panjangnya. Ada pula yang mengingatkan bahwa keputusan klub sama sekali tidak bisa mengurangi kualitas Megawati, sebab kemampuannya sudah terbukti. Bagaimanapun, Megatron tetaplah simbol kebanggaan bagi publik tanah air. Namun, keputusan Manisa BBSK jelas bukan tanpa resiko. Klub tersebut menyadari bahwa popularitas mereka melonjak drastis sejak kedatangan Megawati. Followers bertambah, pemberitaan internasional meningkat, dan atensi publik mengarah ke Manisa. Jika Megawati disisihkan, sorotan itu bisa berkurang. Disinilah dilema olahraga modern sering terjadi. Apakah klub harus mengutamakan performa teknis atau menjaga daya tarik komersial? Bagi Megawati, situasi ini menjadi ujian kedewasaan. Ia bisa saja merasa kecewa, bahkan tersingkir. Tapi ia juga tahu bahwa karir profesional memang penuh lika-liku. Banyak pemain asing lain yang mengalami hal serupa. Ada yang kuat bertahan, ada yang memilih pindah, ada pula yang menjadikan keterpurukan sebagai motivasi. Megawati tentu tidak ingin hanya dikenal sebentar lalu hilang.
Inilah saatnya membuktikan bahwa ia bukan hanya sekedar populer, melainkan juga tangguh menghadapi kerasnya kompetisi Eropa. Melihat kembali perjalanan karirnya, Megawati sudah berulang kali melewati fase sulit. Saat pertama kali tiba di Korea, banyak yang meragukan kemampuannya. Pengamat menilai ia tidak akan bertahan lama, bahkan sempat dianggap sebagai perekrutan yang salah. Namun kerja keras membalikan semua itu. Dari yang diremehkan, ia justru menjelma menjadi salah satu bintang paling bersinar di V-League. Kisah itu bisa saja terulang, hanya saja panggungnya kini berbeda. Turki adalah tanah baru, dengan tantangan yang lebih besar tetapi juga peluang yang lebih luas. Selain itu, keberadaan Megawati di Turki bukan hanya soal dirinya pribadi. Ada kebanggaan nasional yang menyertainya. Ia membawa nama Indonesia, menjadi representasi pemain muda yang bermimpi bisa menembus kancah internasional. Jika Megawati mampu bertahan dan membuktikan diri, pintu bagi pemain Indonesia lain untuk berkarir di luar negeri akan terbuka lebih lebar. Oleh karena itu, setiap langkahnya selalu diamati, bukan hanya oleh penggemar tetapi juga oleh para pelatih dan pemain muda di tanah air. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana Megawati menanggapi situasi ini? Apakah ia akan terus berjuang menembus skuad utama Manisa BBSK, ataukah mencari jalan lain demi menit bermain yang lebih banyak? Apakah klub akan kembali memberi kesempatan atau tetap bertahan pada kebijakan rotasi mereka? Semua masih menjadi tanda tanya dan hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal pasti, Megawati bukan tipe pemain yang mudah menyerah. Julukan Megatron bukan hanya sekedar panggilan, melainkan simbol daya juang. Meskipun badai datang, ia tetap berdiri menatap ke depan karena ia tahu karir panjangnya masih menyimpan banyak cerita lain. Apapun yang terjadi di Manisa BBSK, perjalanan Megawati di Eropa baru saja dimulai. Dan di balik semua drama ini, ada pesan yang bisa dipetik. Dalam olahraga profesional tidak ada jalan yang mulus. Keputusan manajemen bisa mengubah nasib pemain dalam sekejap. Tetapi justru di titik-titik sulit seperti inilah karakter seorang atlet sejati diuji. Megawati sedang berada di persimpangan, dan bagaimana ia melangkah ke depan akan menentukan babak berikut dalam kisah lampang karirnya. Satu hal yang tak terbantahkan, ia sudah menginspirasi banyak orang. Dari lapangan di Korea hingga arena di Turki, namanya membawa kebanggaan Indonesia. Apapun hasilnya, Megawati telah menorehkan jejak penting yang tak mudah terhapus. Ia bukan hanya pemain voli, tetapi simbol semangat untuk terus maju, meskipun jalan yang ditempuh penuh dengan tantangan. Gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game.